Juanda Kertawijaya merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Sumbangan terbesar Juanda dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi itu menyatakan Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention of Law of the Sea atau UNCLOS, yang artinya laut di sekitar Pulau Indonesia merupakan kedaulatan Republik Indonesia, bukan sebagai perairan bebas. Juanda Kertawijaya lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911 dan meninggal di Jakarta 7 November 1963 pada umur 52 tahun. Juanda menghitung masa-masa sekolah dasar di HIS atau bisa dikenal Sekolah Tinggi Kewarganegaraan. Kemudian ia pindah ke sekolah untuk anak-anak Eropa, yaitu ELS atau Sekolah Dasar Eropa. Setelah itu, ia melanjutkan ke THS atau SMA Teknik di Bandung, yang sekarang dikenal dengan nama ITB. Saat itu, ia mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat menjadi mahasiswa, ia juga aktif dalam organisasi non-politik seperti Paguyuban Pasundan dan Muhammadiyah. Ia pun sempat merasakan menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Kemudian, ia bekerja sebagai pegawai di Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. Setelah 4 tahun mengabdi di SMA Muhammadiyah, ia mengabdi pada Dinas Pemerintahan. Kali ini ia bekerja di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Setelah proklamasi, tepatnya tanggal 28 September 1945, ia memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Setelah kejadian tersebut diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai jawatan kereta api untuk wilayah Jawa Madura, ia juga sempat mengunjungi beberapa menteri, seperti Menteri Perhubungan dan Menteri Pengairan, Menteri Kemakmuran Keuangan dan Pertahanan. Ia juga sempat menjadi anggota dalam perundingan KMP. Ia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui kepemilikan Indonesia. Pada 7 November 1963, Juanda wafat karena terkena serangan jantung berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 224 tahun 1963. Insinyur Juanda diangkat menjadi tokoh nasional. Pemerintah pada masa Juanda pastinya ada keberhasilan dan kendalanya. Keberhasilan yang paling mencolok dari kabinet Juanda adalah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta. Pemberontakan itu berhasil diredam oleh TNI. Selain berhasil menumpas pemberontakan, kabinet Juanda juga berhasil mengeluarkan deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan di Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Keberhasilan yang sudah dicapai oleh kabinet Juanda bukannya tanpa kendala. Ada beragam kendala yang menyebabkan program kerja kabinet Juanda tidak berjalan dengan maksimal. Kendala yang sering menjadi masalah adalah pada pendanaan. Hal ini dikarenakan pos-pos pengeluaran yang sangat besar, terutama pada biaya untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta. Selain biaya sangat besar untuk pemberontakan, pendapatan juga berkurang karena adanya barter dan penyeludupan. Defisit negara yang besar sehingga menimbulkan inflasi juga menjadi kendala dalam pendanaan. Terakhir adalah bahwa disiplin ekonomi pada masyarakat masih sangat kurang. Meski program kerja dari kabinet Juanda ini belum semuanya berhasil dijalankan, namun ada banyak jasa kabinet Juanda untuk bangsa dan negara. Ada banyak yang sudah diselesaikan seperti Undang-Undang Keadaan Bahaya, menggantikan SOB, Undang-Undang Wajib Militer, Veteran Pejuang Republik Indonesia, Undang-Undang Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Penampasan Perang dengan Jepang, Undang-Undang Penamaan Modal Asing, Undang-Undang Pembatalan Hak Penambangan, Undang-Undang Dewan Perancang Nasional, Undang-Undang Pembangunan 5 tahun, Undang-Undang Perkumpulan Koperasi, Undang-Undang Bank Tani dan Nelayan, dan masih banyak lagi.
Di Kabinet Juanda memiliki 5 pasal program kerja yang dikenal dengan nama Pancakarya. Berikut ini program kerjanya. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Ketiga, melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mempercepat pembangunan. Dewan Nasional sendiri adalah badan yang bertugas menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non-partai dan aspirasi yang ada di dalam masyarakat. Terbentuknya Dewan Nasional ini tidak serta-merta mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh negara. Pergolakan di daerah-daerah terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan bertambah parahnya sistem perekonomian nasional. Dan untuk mengatasinya, pemerintah mengadakan musyawarah nasional yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 14 September 1957. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1957, keluarlah Deklarasi Juanda yang berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia. Hal tersebut menjadi catatan gemilang dari Kabinet Juanda. Dan deklarasi ini juga mengatur tentang laut pedalaman dan juga laut teritorial. Jika deklarasi Juanda tentang laut teritorial diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas, seperti halnya Laut Jawa, Laut Flores, dan lain sebagainya. Melalui deklarasi ini juga terciptalah kesatuan wilayah Indonesia, yaitu lautan dan juga daratan. Isi Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Juanda ditulis pada 13 Desember 1957 sebagai berikut. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Bahwa sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung satu tujuan, yaitu untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.